Baiklah, selanjutnya saya akan membahas soal tentang jurnal koreksi untuk nomor 6. Soalnya yaitu pada tanggal 1 April 2020, PT A membeli perlengkapan secara kredit senilai $5.450 dan telah dicatat oleh akuntan dengan jurnal equipment di debit sebesar $5.540, kemudian akun payable di kredit sebesar $5.540. Jurnal koreksi yang harus dibuat perusahaan untuk membetulkan kesalahan tersebut adalah langkah pertama, yaitu mencatat dulu jurnal yang dicatat oleh akuntan, jurnal yang salah. Yang pertama, equipment di debit. Sebesar $5.540. Kemudian di sisi kredit ada akun payable sebesar $5.540. Kemudian kita harus tahu jurnal yang benar dari transaksi tersebut. Kita tulis jurnal yang benar, yaitu di sini karena membeli perlengkapan secara kredit senilai $5.450, maka surplusnya akan bertambah atau perlengkapannya akan bertambah sebesar $5.450. Berarti di sisi debit ada surplus sebesar $5.540. Kemudian di sisi kreditnya, karena dia masih secara kredit, membeli perlengkapannya secara kredit, maka di sisi kreditnya yaitu akun payable. Utang sah sebesar $5.450. $5.450. Dari yang telah kita buat ini, data yang kita buat, dapat kita ketahui bahwa ada akun yang seharusnya dicatat namun tidak dicatat di dalam jurnal, yaitu akun surplus. Yang nantinya dalam jurnal koreksi akan kita munculkan akun tersebut, akun surplus, di posisi yang benar dengan nilai yang benar pula. Kemudian di situ dapat kita lihat bahwa ada akun yang seharusnya tidak ada dalam jurnal tetapi oleh akuntan dicatatkan, yaitu akun equipment. Nantinya di jurnal koreksi kita akan menghilangkan nama akun equipment dengan mencatatnya di posisi yang berlawanan. Karena akuntan mencatatnya di sisi debit, karena seharusnya tidak ada, maka nilainya akan kita nolkan. Nanti jurnal koreksi akan kita catat di dalam sisi kredit. Kemudian ada akun yang posisinya sudah benar tetapi nilainya salah, yaitu akun payable. Seharusnya nilai akun payable itu sebesar $5.450, tetapi akuntan pencatatnya dengan nilai $5.540. Baiklah, langsung aja kita buat jurnal koreksinya. Yang pertama, akun surplus. Kita munculkan akun surplus dulu. Surplus sebesar $5.450. Kemudian kita selanjutnya adalah akun payable di sisi debit. Kenapa di sisi debit? Karena akuntan mencatatnya itu kurang dari seharusnya. Seharusnya kan lebih dari seharusnya. Seharusnya kan dicatat dengan $5.450, namun akuntan mencatatnya kelebihan sebesar menjadi $5.540. Di sini di sisi debit kita tulis akun payable agar nilainya nanti bisa agar nilai akun payable nanti bisa senilai $5.450, yaitu berarti cara mencari nilainya yaitu $5.540 dikurang dengan $5.450. Berarti ada $90. Kemudian di sisi kredit yaitu ada akun equipment. Karena akun equipment akan kita nolkan nilainya, maka kita catat dalam jurnal koreksi di sisi yang berlawanan.
yaitu sebesar $5.540. Selanjutnya kita akan membuktikan apakah jurnal koreksi yang kita buat ini sudah benar atau belum. Kita buat pembuktiannya. Yang pertama, akun Supplies. Akun Supplies yaitu di sisi kredit, di sisi debit sebesar $5.450. Nilai tersebut muncul di akun di jurnal koreksi $5.450. Maka nilai akun Supplies yaitu berada di sisi debit sebesar $5.450. Berarti benar ya. Di sini jurnal yang benar kan Supplies sebesar $5.450. Kemudian akun selanjutnya ada akun Payable. Akun Payable. Akun Payable sebesar $90 di sisi debit. Kemudian di sisi kredit kita masukkan nilai jurnal akun payable yang salah sebesar $5.540. Maka nilai akun payable-nya sebesar $5.450. Berarti sudah benar ya, akun payable senilai $5.450. Kemudian akun equipment. Akun equipment di sisi debit sebesar $5.540, kemudian di sisi kredit yaitu sebesar $5.540 juga. Maka nilai equipment-nya 0. Sudah benar berarti kan? Karena kita tadi membuat jurnal koreksi untuk akun equipment supaya nilai equipment-nya itu menjadi 0. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas nomor 7, yaitu dengan soal pembayaran sewa sekantor untuk bulan ini sebesar $960 telah dicatat oleh staf akuntansi perusahaan pada jurnal yaitu prepaid rent di debit sebesar $960, kemudian akun direct expense di kredit sebesar $960. Jurnal koreksi yang dibuat untuk membenarkan kesalahan pencatatan tersebut adalah: langkah pertama, kita catat dulu jurnal yang salah, yaitu akun prepaid rent di debit sebesar $960. Kemudian akun direct expense sebesar $960. Kemudian kita catat jurnal yang seharusnya dicatat oleh akuntan atau jurnal yang benar, yaitu akun direct expense berada di debit atau akun beban sewa di debit sebesar $960. Expense sebesar $960. Kemudian ada akun selanjutnya di sisi debit, di sisi kredit, yaitu akun cash. Karena
perusahaan membayarkan sewa. Jika membayar berarti cash kita berkurang sebesar $960. Cash di sisi kredit sebesar $960. Dari soal tersebut dapat kita simpulkan bahwa ada akun yang seharusnya tidak dicatat namun dicatat oleh jurnal, yaitu akun prepaid trend. Kemudian ada akun yang seharusnya dicatat namun tidak dicatat oleh jurnal, yaitu akun cash. Kemudian ada akun yang sudah dicatat namun diletakkan pada posisi yang salah, yaitu akun red expense. Seharusnya akun red expense ini berada di sisi debit. Langsung saja kita buat, yaitu di sisi debit, yaitu ada akun red expense. Karena akun red expense ini salah meletakkannya, oleh sebab itu kita mencatatnya pada jurnal koreksinya, yaitu jurnal yang salah ditambah dengan jurnal yang baru. Berarti di sini sebesar $1.920. Kemudian ada akun prepaid trends di sisi kredit. Di sisi kredit karena untuk menghilangkan atau menolkan nilai akun prepaid trend. Kemudian ada akun cash di sisi kredit juga untuk memunculkan akun cash tersebut karena akun cash tadi kan tidak dicatat. Kemudian langsung kita buktikan saja, yaitu pertama akun red expense. Yaitu akun red expense sebesar $1.950 di sisi debit, $1.920. Kemudian di sisi kredit ada akun red expense sebesar $960. Maka nilai akun red expense berada di sisi debit sebesar $960. Itu dapat kita buktikan. Berarti benar. Kemudian akun selanjutnya akun prepaid trend. Di sisi debit tadinya ada senilai $960, kemudian di jurnal koreksi dicatat pula di sisi kredit sebesar $960. Maka nilai akun prepaid trend itu 0. Kemudian selanjutnya ada akun cash. Tadinya tidak dicatatkan oleh jurnal, selanjutnya pada jurnal koreksi kita catat agar akun tersebut muncul, karena akun yang sebenarnya atau akun yang benar yaitu ada cash-nya. Jurnal yang benar ada cash-nya, yaitu langsung kita masukkan di sisi kredit sebesar $960. Maka nilai cash-nya di sisi kredit sebesar $960. Selanjutnya soal nomor 8, yaitu apa yang jurnal koreksi buat jika akuntan yang sudah salah melakukan pencatatan transaksi menerima uang dari pelanggan sebesar $1.200 atas tagihan yang sudah dikirim bulan yang lalu. Telah dicatat dengan jurnal akun receivable di debit sebesar $1.200, kemudian akun cash di kredit sebesar $1.200. Kita catat jurnal yang salah, yaitu akun receivable sebesar $1.200, kemudian di sisi kredit ada akun cash sebesar $1.200, kemudian jurnal yang benar yaitu cash sebesar $1.200, kemudian di sisi kredit adalah akun receivable. Kenapa dibalik? Karena
karena perusahaan itu menerima uang dari pelanggan. Kalau jika menerima uang dari pelanggan, maka cash kita akan bertambah dan akun receivable atau piutang usaha kita akan berkurang karena pelanggan itu membayarkan piutangnya kepada kita. Bukan malah piutang kita yang bertambah dan cashnya itu berkurang. Maka nilai akun receivable-nya sebesar $1.200. Di sini dapat kita lihat bahwa ada akun yang sudah benar, dicatat di posisi yang benar, yaitu akun receivable dan cash. Jadi akuntan itu telah benar mencatat akunnya. Namun akuntan itu salah meletakkan posisi akunnya dan nilainya pun sebenarnya sudah benar, hanya salah meletakkan posisi akunnya saja. Harusnya cash di debit, akuntan malah mencatatnya di sisi kredit. Baiklah, langsung saja kita buat jurnal koreksinya, yaitu ada akun cash, kita catat di posisi yang benar. Akun-akunnya kita catat di posisi yang benar dengan nilainya, yaitu penjumlahan dari nilai yang benar dan posisi yang salah, yaitu $1.200 tambah $1.200 berarti $2.400. Kemudian di sisi kredit ada akun receivable sebesar $2.400. Cara mencarinya sama aja seperti akun cash. Selanjutnya kita buktikan apakah jurnal koreksi yang kita buat itu sudah benar. Yang pertama akun cash. Akun cash tadinya akuntan mencatatnya di sisi kredit sebesar $1.200. Kemudian kita mencatatnya di sisi debit sebesar $2.400 pada jurnal koreksi. Maka nilai cashnya yaitu $2.400 dikurang $1.200, menyisakan $1.200. Maka nilai cashnya ada $1.200 di sisi debit. Sudah benar kan? Kemudian kita buktikan untuk akun receivable. Yaitu tadinya akuntan mencatatnya di sisi debit sebesar $1.200. Kemudian pada jurnal koreksi kita mencatatnya di sisi kredit sebesar $2.400. Maka nilai akun receivable-nya yaitu sebesar $1.200. Soal nomor 9 yaitu pada tanggal 1 Februari 2017 PTA melunasi hutang dagangnya sebesar $5.000 dan telah dicatat oleh akuntan dengan jurnal cash berada di debit sebesar $500 dan akun nota payable di kredit sebesar $500. Jurnal koreksi yang dibuat perusahaan untuk membetulkan kesalahan tersebut adalah: pertama, kita catat dulu jurnal yang salah, yaitu cash di debit sebesar $500. Kemudian di sisi kredit ada akun notes payable. Kemudian kita buat jurnal yang benarnya, yaitu karena PTA melunasi hutang dagangnya sebesar $5.000, maka karena membayarkan, maka cash kita akan berkurang, maka cashnya berada di sisi kredit sebesar $5.000. Kemudian di sisi debit ada akun payable. Akun payable atau hutang dagang sebesar $5.000. Kemudian kita buat jurnal koreksinya. Dari jurnal yang benar dan salah tersebut dapat kita lihat bahwa ada akun yang seharusnya tidak dicatat namun dicatat, yaitu akun notes payable. Kemudian seharusnya akun tersebut dicatat namun tidak dicatat, yaitu akun payable. Kemudian ada akun yang sudah dicatat namun dengan posisi yang salah dengan nilai yang salah pula, yaitu dengan akun cash. Yang pertama kita buat nilai akun payable
di sisi debit, di sisi yang benar dengan nilai yang benar pula, sebesar $5.000, karena tadi belum dicatat oleh akuntan di dalam jurnal. Kemudian ada akun notes payable, kita tulis di debit, karena akuntan mencatatnya, kan akun notes payable ini akan kita hilangkan, karena seharusnya akun ini tidak ada kan. Karena akuntan mencatatnya di posisi kredit, maka kita akan mencatat di posisi sebaliknya, yaitu di sisi debit, agar nilainya nanti menjadi 0. Yaitu sebesar $500. Selanjutnya yaitu akun cash di sisi kredit sebesar $5.500. Kenapa $5.500? Karena akuntan tuh salah mencatat jurnal cash di posisi yang salah, yaitu seharusnya di kredit tetapi akuntan mencatatnya di debit, dan nilainya itu seharusnya 5.000 menjadi 500 oleh akuntan dicatat. Oleh sebab itu, supaya nilai cash di kredit tetap bernilai 5.000, maka 5.000 tambah 500 di cash sebesar 5.500, dan nanti 5.500 akan dikurang 500 di debit. Langsung saja kita buktikan supaya tidak pusing, yaitu pertama akun payable. Akun payable sebesar $5.000 di debit, maka nilai akun payable sebesar $5.000. Kemudian ada akun notes payable. Di sisi pada jurnal yang koreksi yang salah, di sisi kredit sebesar $500. Kemudian pada jurnal koreksi kita buatnya sebesar $500, maka nilai notes payable sebesar 0 rupiah. Kemudian akun cash, akun cash yaitu pada jurnal yang salah ditulis sebesar $500. Kemudian kita catat dalam jurnal koreksi dengan $5.500. Maka $5.500 kurang $500 sebesar $5.000. Maka cashnya di kredit sebesar $5.000. Sudah benar. Soal jurnal koreksi yang terakhir, yaitu nomor 10, yaitu transaksi pembelian supply seharga $2.000 secara tunai telah dicatat salah jurnal, yaitu supply di debit sebesar $200 dan akun payable di kredit sebesar $200. Maka jurnal koreksi yang benar yang dibuat adalah, kita buat akun yang salah dulu, yaitu akun supplies sebesar $200. Kemudian ada akun payable sebesar $200. Kemudian kita buat jurnal yang benarnya, yaitu transaksi pembelian supplies sebesar $2.000, maka suppliesnya akan bertambah sebesar $2.000 di debit. Kemudian di sisi kreditnya ada akun cash karena pembelian suppliesnya itu secara tunai, yaitu sebesar $2.000. Maka dapat kita lihat bahwa ada akun yang seharusnya tidak dicatat namun dicatatkan, yaitu akun payable, dan akun yang seharusnya dicatat namun tidak dicatat, yaitu akun cash. Kemudian ada akun yang sudah dicatat di posisi yang benar pula tapi nilainya salah, yaitu akun supplies seharusnya $2.000 tapi oleh akuntan dicatat sebesar $200. Langsung kita buat, yaitu akun supplies sebesar $1.800. Kenapa $1.800? Kan oleh akuntan kan baru dicatat $200, padahal seharusnya nilainya ada akun supplies itu sebesar $200, maka kurang 200 kurang $2.000 kurang 200 yaitu 1.800. Maka suppliesnya itu ditambah di sisi debit sebesar $1.800 agar nilai suppliesnya nanti menjadi $2.000. Kemudian akun payable di sisi debit sebesar $200. Kenapa ditulis di sisi debit? Karena tadinya kita kan akan menghilangkan nilai akun payable karena seharusnya tidak tercatat. Oleh sebab itu,
kita catat akun payable itu di posisi yang sebaliknya. Di jurnal yang salah tadi, akuntan mencatatnya di posisi kredit, maka kita akan mencatatnya di posisi debit agar nilai akun payable-nya nanti menjadi 0. Kemudian ada akun cash di sisi kredit sebesar $2.000. Karena tadi tidak akun cashnya tidak dicatat oleh akuntan, maka kita mencatatnya di jurnal koreksi dengan posisi yang benar dan nilai yang benar pula. Selanjutnya akan kita buktikan yaitu akun surplus. Akun surplus tadinya dicatat $200 di sisi debit. Kemudian kita catat lagi, pada jurnal koreksi di sisi debit pula sebesar $1.800. Maka nilai surplusnya menjadi $2.000 di posisi debit. Kemudian akun payable. Akun payable tadinya pada jurnal yang salah oleh akuntan dicatat sebesar $200. Kemudian kita hilangkan akun tersebut, maka di jurnal koreksinya kita buat $200 di sisi debit, maka nilai akun payable-nya sebesar 0 atau sudah habis. Kemudian akun cash, karena belum dicatat oleh akuntan, kita mencatatnya di jurnal koreksi, kita mencatatnya dengan nilai yang benar dan posisi yang benar, yaitu $2.000 di posisi kredit. Maka sudah terbukti transaksi tersebut. Demikianlah soal pembahasan soal jurnal koreksi dari nomor 1 hingga nomor 10. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Kemudian maaf bila terjadi kesalahan, baik itu kata atau sikap saya yang kurang berkenan atau penjelasan saya yang kurang bisa dipahami. Saya mohon maaf karena saya juga masih belajar untuk belajar dalam membuat jurnal koreksi.